Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, pada kesempatan yang mulia ini kita akan lanjutkan kajian kitab Hikam, satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar, Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari, yang mana kita akan membahas hikmah yang ke-31, di mana Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumin bidhari amin mengatakan, la tataraqqab furuqal aghyari fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fi, yang artinya la tataraqqab, janganlah engkau menanti, janganlah engkau menunggu furuqal aghyari, waktu yang luang, waktu yang senggang untuk melakukan amal. Fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi, karena yang demikian itu yaitu menunda, menunggu, menanti, akan memutuskan kepada engkau atau akan menghilangkan kepada engkau an wujudil muraqabah, dari adanya muraqabah. Muraqabah itu adalah perasaan diawasi oleh Allah. Fima huwa muqimuka fihi, dalam situasi yang sedang dijalani. Jadi hikmah ke-31 ini adalah satu nasihat yang sangat berharga dari Imam Ibn Athaillah kepada kita, agar kita ini kalau mau beramal jangan menunggu waktu luang. Artinya kita ini jangan menunda amal, karena memang penyakit yang sering menjangkiti manusia itu kan males, males, atau bahasa kita tarsok, tar besok, ayo ngaji, ayo baca Quran besok, ayo zikir, ayo sholat besok. Jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita ini berpacu dengan waktu. Rasulullah itu pernah menggambarkan bahwa dunia itu di sini, kita di tengah-tengah, dan di belakang kita ini kematian. Kita ini berpacu. Ya, kita mengejar dunia, kematian mengejar kita. Dunia gak mungkin berhenti, kan? Sedangkan kita ada waktu lelah, dan malaikat terus mengejar kita, kematian mengejar kita. Di saat kita berhenti, kematian datang. Kita gak tahu kapan kita ini game over dari dunia ini, kan kita gak tahu. Ya. Imam Ibn Athaillah mengatakan, la tataraqqab furuqal aghyar, janganlah engkau menanti waktu yang luang untuk melakukan kebaikan. Banyak orang yang ingin melakukan kebaikan tapi menanti waktu yang pas. Saya ingin sedekah tapi nunggu kaya. Saya pengen baca Quran tapi nunggu sehatan. Kapan kira-kira sedekah? Ketika sudah kaya kira-kira sedekah? Nanti ada lagi alasan itu. Ayo salat sunnah ntar nunggu sehatan. Ayo baca Quran lagi kurang
lapang badan saja kalau sudah segera. Nah, kira-kira kalau sudah sehat segera kan pasti keinginannya lain lagi. Makanya Rasulullah itu di antara doa yang beliau baca adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika, dan aku memohon perlindungan kepada Engkau wahai Allah, minal ajzi, dari kelemahan, wal kasal, dan kemalasan. Malas itu penyakit. Rasulullah itu memohon perlindungan kepada Allah dari penyakit malas. Bahkan kalau kita baca di dalam surat An-Nisa ayat 142, malas itu ya sifatnya orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu susah. Ketika mereka menjalankan sholat, mereka jalankan sholat itu dengan malas-malasan. Orang munafik itu disifati oleh Allah dengan orang-orang yang malas dalam beribadah. Jangan sampai kita tasabuh dengan orang-orang munafik tadi. Allah di dalam Al-Quran berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. Maka apabila engkau selesai dari melakukan satu ibadah, maka segera beralihlah pada ibadah yang lain. Selesai sholat, ya zikir, baca Quran. Selesai itu ya kerjaan lagi. Pokoknya kita ini selama melek ya jangan sampai kita tidak mengisi waktu yang berharga yang Allah berikan kepada kita ini untuk tidak beribadah kepada Allah. Bentuk ibadah kan macam-macam. Bentuk ibadah itu macam-macam. Dan dijelaskan oleh para ulama kenapa ibadah itu macam-macam, ya agar kita ini enggak jemu, enggak bosan. Baca Quran dikit, terus dikit, sholat. Berapa lagi ya? Sekarang kita mungkin fokus dikit, besok fokus baca Quran, besok fokus sholawat. Jadi nggak ada kata bosan dalam melakukan kebaikan, karena memang kebaikan itu bentuknya banyak sekali. Mungkin hari ini kita fokus kepada Allah, besok fokus kepada hablum minan nas. Banyak sekali. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bosan dalam beribadah, bosan dalam melakukan kebaikan. Karena kebaikan itu bentuknya sangat bervariasi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi orang itu ada yang menganggap umur berharga, ada yang menganggap umur itu ya nggak berharga. Padahal umur itu sangat berharga sekali. Kalau kita ingin tahu betapa berharganya waktu 1 detik, kita tanya kepada orang yang lomba lari. Ya, lomba lari itu kan kalau dia telat atau ketinggalan dengan temennya 1 detik aja, itu kan udah kalah. Padahal cuma beda berapa detik, mungkin perbedaannya 0, sekian detik. Betapa berharganya waktu. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidaklah akan bergeser kedua kaki anak Adam atau seorang hamba besok pada hari kiamat hingga ditanya oleh Allah tentang 4 hal. An umrihi fima afna. Yang pertama tentang umur, tentang waktu yang Allah berikan kepadanya, dihabiskan untuk apa? Jadi jangan kira nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita ini enggak ditanya.
summa tus'aluna yawma idzin. Kemudian pasti akan ditanya atas engkau besok di hari kiamat, atas nikmat yang telah diberikan kepadamu, termasuk nikmat umur, nikmat kesempatan, nikmat luang. Kita gunakan untuk apa nikmat itu? Makanya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ada satu mahfudot ya. Mahfudot itu ya apa, kata mutiara dalam bahasa Arab. Dikatakan bahwa al-waqtu kasayfi illam taqtahu qat'an. Al-waqtu kasayfi, waktu itu seperti apa? Pedang. Illam taqtahu, kalau engkau tidak mematahkannya, engkau tidak mengendalikannya, qat'an, maka engkau yang akan dipenggal, engkau yang akan dikendalikan. Hanya dua pilihan, kita yang mengendalikan waktu atau waktu yang akan mengendalikan kita. Makanya Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, "Iqtadim khamsan qabla khamsin." Kau jaga 5 perkara, pelihara 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Wa ja'alna min kulli syai'in zawjayn. Kami telah menjadikan dari setiap sesuatu itu berpasang-pasangan. Jadi ada 5 perkara yang pasangannya pun 5 perkara. Ketika datang satu perkara, nanti akan datang perkara berikutnya, karena memang itu pasangannya. Apa itu? Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang muda, kalau Allah kasih panjang umur, ya pasti tua. Yang tua gak mungkin muda. Makanya ada ulama namanya Ibnu Atahiyah itu membuat syair yang bagus sekali. Dia mengatakan, "Bakaitu 'ala syababi bidam'i aini." Ini beliau menulis syair ini mungkin berdasarkan kisah nyata, seperti yang katanya lagi viral. Saya sih belum nonton, KKN nih di desa penari itu, dengan katanya diambil dari kisah wallahu a'lam. Ini juga biar laku kan begitu banyak. Tapi walau apapun namanya, kalau sudah film ya fiksi kan, sudah fiksi. Ada film apapun, walaupun film judulnya Soekarno itu tetap fiksi, namanya juga apa? Film. Fiksi itu sudah imajinasi orang, bukan berdasarkan, bukan kenyataan. Ini juga fiksi. Ini berdasarkan kisah nyata. Beliau mengatakan, "Bakaitu 'ala syababi bidam'i aini." Aku menangisi masa mudaku dengan cucuran air mata. Aku menangisi masa mudaku dengan cucuran air mata. Falam yughnil baka wal nahim. Namun ternyata tangisan ini tidak cukup, bahkan rintihan pun tidak cukup. Fa ya laita syabab ya'udu yawman fa ukhbiru bima fa'ala al-mashi. Maka andai kata masa muda itu kembali lagi, maka aku katakan akan berikan kabar atau informasi kepada masa muda itu apa yang terjadi pada orang-orang tua. Ya, jadi banyak orang tua yang kemudian cerita sama anak muda, "Kamu kalau masih muda yang benar gitu, jangan sampai kayak saya nyesel." Ya, kan banyak kayak gitu kan. Jadi
Orang yang masa mudanya itu banyak menyia-nyiakan masa muda, maka di masa tuanya akan menyesal. Apalagi orang di masa mudanya foya-foya, banyak hidupnya dihabiskan nonton TikTok mulu hari. lagi viral TikTok. Coba orang tua itu yang sudah tua, baca Quran gak bisa, sholat belum benar, dan dia melihat anak-anak yang masih muda-muda kok pinter-pinter, dan dia pasti berandai-andai. Coba dulu saya umur segitu kayak gitu, ya masa tua saya masih gak begini. Mau belajar Quran udah malu tua. Ada yang nekat belajar Quran juga, nggak benar-benar juga, udah tua. Tapi ada nyanyiannya itu nasi darinya. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar di masa tua bagai mengukir di atas air, kan gitu. Jadi pokoknya gitu. Jangan sampai kita menunda Tuhan. Kalau orang sering menunda, dia agak sadar udah tua. Coba aja orang menunda, udah tua, ya. Dia baru sadar rambutnya sudah memutih. Dia baru sadar bahwa kulitnya sudah keriput. Dia baru sadar bahwa matanya sudah rabun. Tua dia, cucu sudah banyak. Belum ngapa-ngapain. Belum juga berangkat ke masjid. Belum juga baca Quran. Sampai setua itu nggak pernah khatam Quran. Ada yang gitu. Makanya kalau kita menunda-nunda waktu, Nabi telah mengingatkan, jaga masa mudamu sebelum datang apa? Masa tua. Wasihhataka qabla saqamik. Jaga masa sehatmu sebelum datang apa? Masa sakit. Orang yang sehat suatu saat pasti sakit. Coba orang yang sakit di rumah sakit ditanya, apa keinginannya Pak? Saya ingin kalau sehat berangkat ke masjid. Giliran sehat nggak ke masjid. Kalau dia sudah terkapar itu nggak bisa ngapa-ngapa. Apa keinginan Bapak? Saya ingin ke masjid. Giliran sudah sehat nggak ke masjid. Masya Allah. Kalau lagi sehat Pak, suara adzan itu nggak begitu kedengaran. Lagi sehat. Coba suatu saat kita terbaring di rumah sakit, adzan itu terdengar jelas. Kita bahkan pengen berangkat ke masjid, tapi gimana lagi? Tangan diurus, kaki nggak bisa jalan, bener nggak? Kalau udah sehat, nggak terdengar lagi. Terus sakit lagi, jelas lagi suaranya, bener nggak? Saya pernah masuk rumah sakit seminggu, Masya Allah, itu udah terhidup dan mati. Setiap masuk waktu sholat, suara adzan dari masjid itu kedengeran. Itu lebih merdu daripada suara penyanyi rasanya, ya kan? Dan panggilan itu terasa lebih kuat daripada panggilan-panggilan yang lain. Tapi apa boleh buat, kondisi gak mungkin gitu. Tapi giliran kita sehat, suara adzan itu terasa sangat jauh sekali. Bahkan kayaknya udah nggak ada panggilan rasanya dalam hati kita. Masya Allah. Makanya jaga sehatmu sebelum datang apa? Sakit. Jangan nunggu sakit. Kalau udah sakit nggak bisa berbuat apa. Wa qinaka qabla faqrik. Jaga masa kayamu sebelum datang waktu miskin. Anggap aja hari ini kita kaya, kan masih ada yang miskin daripada kita. Sekarang kita ini kaya atau miskin? Pertanyaan, sekarang ini kita kaya atau miskin?
kaya kan? Minimal kaya hati. Ya kita kaya kan? Ada gak yang lebih miskin daripada kita? Banyak. Kalau ada angka 1 sampai 100, kira-kira kita berada di angka berapa? 1 itu paling miskin banget. Lah kira-kira kita ini berada di angka berapa? Anggap aja jadi kita kaya. Karena kita nggak tahu apakah besok Allah akan lebih kayakan kita atau akan lebih miskinkan kita. Kan kita tahu. Kalau tahu sih enak, kita bisa siap-siap. 2025 menurut daftar takdir saya ini adalah apa? Orang yang akan jatuh miskin. Nah, enak kali. Tapi kan nggak ada yang tahu. Atau sebaliknya, tahun 2025 menurut daftar takdir saya adalah orang yang dalam 1 bulan pendapatannya 2 miliar umpama, atau diketahui. Anggap aja kita hari ini kaya. Jaga masa kaya sebelum datang masa miskin. Jangan kemudian kita menganggap diri kita miskin dan belum layak untuk berbagi. Kalau saya kan miskin dibandingkan tetangga saya. Ya kalau masalah kayak gitu nggak ada kelar-kelarnya. Tidak akan. Makanya Rasulullah itu di antara kebiasaan beliau itu adalah duduk bersama orang-orang miskin. Kita ini tidak akan pernah merasa kaya kalau kita duduk di sampingnya orang kaya. Gimana kita mau merasa kaya? Orang HP kita aja harganya cuma 2 juta, harganya dia 20 juta. Gimana kita merasa kaya? Orang kain yang kita pakai aja murah, dia mahal. Gimana kita kaya? Merasa kaya? Orang dia berangkatnya ke Singapura, kita juga Singapura. Kita merasa kaya? Gak bisa merasa kaya. Tapi kalau kita duduk bersama orang miskin, jangankan untuk beli Kentucky, fried chicken, KFC atau McDonald, orang untuk beli yang apa itu yang di jalan-jalan itu, ya sama-sama ayam gorengnya kan, tapi kan chicken-chickenan aja udah gak bisa. Udah kita makan, oh ya saya kaya ternyata, saya kaya. Jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu disebutkan dalam Al-Qur'an alaihi sallallahu bi ahkamil hakim. Tidakkah Allah itu zat yang sangat bijak dari yang bijak? Tidakkah Allah itu zat yang maha adil dari yang adil? Jadi ini ada orang miskin sedekah 10.000, ada orang kaya sedekah berapa 1 juta. Itu bisa saja nilainya di hadapan Allah sama. Di depan manusia beda, tapi di depan Allah sama. Jadi sedekahnya orang miskin dengan sedekahnya orang kaya beda nominalnya, sama pahalanya. Itu bisa terjadi. Makanya kalau kita tahulah nganggap diri kita miskin, maka jangan kemudian kita menunda untuk berbuat baik, menunggu waktu kaya. Karena sedekahnya orang miskin yang kecil itu setara pahalanya dengan sedekahnya orang kaya yang besar. Wa faraghaka qabla syughlik. Jaga masa luangmu, masa sempatmu sebelum datang masa sempit. Jadi banyak orang itu punya banyak waktu malah nggak bisa baca Quran. Saya itu pernah ngisi di kantor Isuzu.
itu kantor lumayan sibuk karyawannya, berangkat pagi kadang-kadang sampai pulang malam. Hebatnya itu banyak dari karyawan-karyawan itu yang dalam satu hari itu bisa baca Quran 1 juz, 2 juz, di sela-sela kesibukan. Ya, karena penatnya lihat laptop, lihat komputer, dia baca Quran, bisa dapat 1-2 juz. Ini yang nganggur malah paling mentok jus melon, jus mangga, jus jambu. Ya kan? Kita ini jangan pernah nunggu waktu luang antara baca Quran nunggu luang. Pokoknya itu perbuatan setan. Memang setan itu di antara pengaruh yang dia susupkan dan dia tanamkan dalam hati kita itu menunda. Wa hayataka qabla mautik, dan jaga masa hidupmu sebelum datang masa kematian. Mumpung masih hidup, Pak. Makanya dalam Al-Quran itu ada ayat Suratul Mu'minun ayat 99 sampai 100, Allah berfirman, hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un, hingga ketika datang kepada mereka kematian, dia mengatakan rabbirji'un. Ini gambaran bagi orang yang selalu menunda amal di masa hidup. Walaupun sebenarnya ayat ini ditujukan kepada orang kafir, tapi saya kira al-ibrah bi umumil lafdillah bi khususis sabab. Pelajaran itu bisa kita lihat dari umumnya lafaz, bukan dari kekhususan sebab. Kan gitu kan. Dalam kaidah tafsir itu kan ada kalimat al-ibrah bi umumil lafdillah bi khususis sabab. Oh, udah nyampe, Pak. Udah nyampe, berarti harus segera selesai. Jadi kalau kita melihat Quran itu, ya kita di dalam mengambil kesimpulan jangan terpaku pada wah ini kan ayat ini kan ditujukan kepada orang kafir. Ya, kita tidak melihat sebabnya, tapi kita melihat lafaz, umumnya lafaz. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ketika datang kepada mereka kematian, mereka mengatakan rabbirji'un, ya Rabb, balikkan aku ke dunia lagi. Ya. Jadi ini gambaran bagi orang-orang yang di dunia ini kurang amal. Orang yang di dunia kurang amal, ketika dia mati, dia minta kepada Allah untuk apa? Dibalikan. Ketika rohnya sudah dicabut dari jasad, maka roh itu memohon kepada Allah, mengibah kepada Allah agar dibalikan lagi kepada jasad. Allah nanya, lah ngapain kau minta dibalikan ke jasad? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, supaya aku ya Rabb bisa melakukan amal-amal yang aku banyak tinggalkan. Ya. Supaya aku bisa melakukan amal-amal yang banyak aku apa? Tinggalkan. Apa amal yang banyak kita tinggalkan? Ya banyak. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Gak bisa. Gak bakal kamu akan dibalikan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'ats. Orang yang mati oleh Allah, rohnya ditaruh di satu tempat itu terkurung oleh tembok-tembok yang sangat kokoh, namanya barzakh, ila yaumi yub'atsun, sampai nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini Suratul Mu'minun ayat 99 sampai 100, isinya adalah satu peringatan bagi mereka yang menunda amal, pasti nanti nyesel. Nyeselnya itu kalau sudah mati. Makanya hayataka qabla mautik, jaga masa hidupmu sebelum datang apa?
Dan inilah kalimat yang akan diucapkan oleh orang-orang yang mati saat ini. Andai kata mereka ditanya, ya, apa yang mereka inginkan, pasti mereka bilang, kami ingin dihidupkan kembali. Untuk apa? Bukan untuk belajar. Untuk apa? Bukan untuk bisa pelesiran. Untuk apa? Untuk melakukan amal yang mereka semasa hidupnya tidak lakukan. Jelas ya? Jadi jangan sampai kita nyesel ketika nanti kita sudah mati. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada satu riwayat menarik. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Suatu saat kata Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah itu memegang kedua pundaknya. Apa kata Rasulullah? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Kamu tanamkan mindset dalam benak. Masalah mindset bahwa engkau ini di dunia ini adalah orang asing atau orang yang hanya sekedar mampir. Orang asing itu nggak akan lama. Contoh, kita kalau disebut asing itu pergi ke Arab Saudi, itu kan ada namanya visa. Ya, siapapun yang pergi ke luar negeri ada apa? Visa itu ada timernya nggak? Berapa? Sebulan. Kemudian harus diperpanjang. Kalau diizinkan ya diperpanjang, kalau enggak ya kita harus pulang. Kalau enggak pulang itu deportasi. Ya benar kan? Jadi Nabi itu zaman itu belum ada visa, Pak. Zaman itu belum ada. Waktu bapak ibu saya itu tahun 2016 umroh 1 bulan di bulan Ramadan di Mekah, itu visanya cuma 29 hari. Jadi berangkat puasa 2 hari, Lebaran 1 hari langsung balik ke Indonesia dan harus pulang. Saya nanya ke travelnya, kok langsung harus pulang kemana? Ini visanya cuma 1 bulan. Kalau enggak, wah repot ini, bermasalah. Kecuali ada tragedi atau apalah, nanti ada perpanjangan visa, ya mungkin kecelakaan dan sebagainya. Oh ini yang dimaksud Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Sebentar. Kenapa kita dikasih timer di Arab Saudi hanya sebulan visa kita? Karena kita adalah orang apa? Orang asing. Orang asing itu bahasa kerennya apa sih? Gitu. Bisa tahu. Kita orang asing, bukan penduduk sih. Nah, di dunia ini kita orang asing. Kita ini pakai visa di dunia ini, Pak. Ayo, visa kita berapa lama? Kalau yang tahu enak sih ya. Ada visanya, Pak. Saya visanya tinggal 2 tahun lagi. Tinggal 20 tahun lagi. Enak. Masalahnya kita nggak tahu visa kita ini sampai berapa lama. Tapi yang pasti kita ini dibatasi oleh visa kan. Kita ini di dunia cuma berkunjung karena tempat kita asalnya surga. Kan Nabi Adam asalnya surga. Jadi Nabi itu luar biasa, 1400 tahun yang lalu mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib. Tanamkan mindset dalam pikiran bahwa engkau ini adalah hanya wisatawan di dunia ini. Kamu itu pakai visa yang ada batasnya.
Gak selamanya kita di sini, ya kan? Awabil sabilin, atau anggaplah engkau itu orang yang sedang mampir. Berarti kita sedang naik bis atau naik pesawat. Sebagaimana yang travel umroh katakan, bapak-bapak, ibu-ibu, ikut travel kita. Travel kita ini gak hanya ke Mekah, tapi juga Filipina. Jadi ke Filipina dulu, baru ke Arab Saudi. Dikiranya Filipina itu destinasi, ternyata cuma mampir. Jika bukan destinasi kan, cuma mampir. Nanti kita nginep di sana, cuma mampir doang. Mampir, ngasih waktu bapak-bapak, ibu-ibu, kita cuma punya waktu 12 jam. Silahkan Anda istirahat, nanti akan ada mobil yang akan membawa Anda untuk keliling melihat Filipina itu kayak apa. Cuma mobil ini juga mampirnya gak lama-lama, karena kita harus segera naik pesawat lagi jam sekian. Benar? Itulah satu gambaran kehidupan kita di dunia. Ada pesawat yang kita akan kembali naik, namanya pesawat kematian. Udah tungguin, udah. Makanya beberapa masjid itu keranda mayatnya diperlihatkan. Setiap mau masuk masjid ketemu keranda mayat. Yang takut akhirnya gak masjid. Bapak kenapa gak ke masjid? Wah, aku tak ada keranda mayat taruh di depan. Sebenarnya itu adalah satu peringatan. Tuh, maka pesawat yang Anda tungguin tuh, yang nungguin Anda, bukan kita nungguin. Ini nungguin kita. Cuma masalahnya kita gak tahu kapan waktu itu tiba. Perhatian kepada Bapak Fulan bin Fulan, waktunya naik pesawat. Habis dah waktu. Bisa tolak kita kalau ada waktunya. Ya, gak bisa. Faidah jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Sudah waktunya tiba, ya mau enggak mau. Lagi enak-enak nyangkul, kalau udah waktunya tiba ya berangkat kita. Lagi enak-enak kumpul sama keluarga, kalau udah waktunya tiba berangkat kan? Lah berangkat, tiba-tiba plak selesai. Ada nggak ya kayak gitu, Pak? Kalau lagi kumpul-kumpul. Makanya saya sampaikan di kajian-kajian takziah, mataman asya alama asya. Artinya orang yang hidup itu sesuai dengan kebiasaan hidup. Kalau kebiasaan hidupnya baik, ya matinya baik. Kalau kebiasaan hidupnya buruk, ya matinya apa? Makanya kita ini disuruh melakukan kebiasaan-kebiasaan baik supaya ketika kita mati lagi baik. Jelas ya. Jadi jaga waktu hidup kita sebelum datang apa? Masa kematian kita. Masya Allah. Sampai Nabi luar biasa. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Kalau sekarang tuh sudah nyata-nyata bisa kita terjemahkan. Mungkin kalau zaman dulu susah banget ya. Apa yang dimaksud orang asing dan orang yang mampir itu gimana? Kalau sekarang gampang, udah. Contohnya bapak ibu umroh atau naik haji ya, itu ada. Ada gitu ya. Contohnya umroh atau naik haji. Mampir ke Filipina, mampir ke Bangladesh, mampir doang, kan dikasih waktu. Kalau gharib, orang yang asing agak lamaan lah, tapi udah mampir kan, bentar banget. Ketika saya umroh dulu, mampir di Dubai. Nah, saya nginep juga, cuman semalam. Tapi baliknya nggak nginep,
cuma beberapa jam. Berangkatnya yang berapa jam, pulangnya minum. Ini juga mampir, baru duduk-duduk, belum capek, hilang, udah disuruh naik lagi kan pesawat. Nah, kayak gitulah kira-kira dunia itu. Cepat sekali. Ya, kalau kita pikir-pikir emang cepat juga ya. Kayaknya baru kemarin kita main kelereng, sekarang udah gede, udah tua. Baru kemarin rasanya kita, saya bawa ke tapel, dulu masih kecil ya, ngalungin ke tapel kemana-mana, nyariin burung. Sekarang udah tua, ya kan? Mana udah mondok lah, udah tua, kebetulan kan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya Imam Ibnu Athaillah ingin mengingatkan kita, jangan kita itu menunda. Karena gak ada garansi ya besok itu apakah kita bisa sampai tua. Masalahnya gitu. Gak ada garansi apakah ya kita itu besok menjadi lebih kaya. Gak ada garansi apakah kita punya waktu luang ke depan. Gak ada garansi apakah kita nanti masih punya umur atau tidak. Pokoknya jangan menunda. Bahasa Al-Qurannya fa'idha faragta. Udah, setelah kita selesai melakukan kebaikan, bikin kebaikan berikutnya. Segera kita melakukan kebaikan berikutnya. Pokoknya tiap hari itu kebaikan. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Makanya ulama-ulama dulu itu kalau mau melakukan sesuatu, mereka selalu menimbang ini ada manfaatnya untuk akhirat atau tidak. Mau melakukan sesuatu itu ditimbang di situ. Ayo Pak, main gambling. Gambling itu ada manfaatnya kan untuk akhirat. Ayo ngaji, ada manfaatnya jalan. Ayo sedekah, ada manfaatnya, ayo jalan. Jadi sebagian. Dan Imam Ibnu Athaillah menyebutkan, fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fi ma huwa muqimuka fi. Kenapa kita tidak boleh menunda perbuatan? Ya, karena menunda itu bisa ya menghilangkan muraqabah dalam hati kita. Jadi di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada namanya babul muraqabah. Bab perasaan senantiasa diawasi oleh Allah. Jadi ada manusia itu free man, masuk ke Jakarta jadi preman. Freeman itu manusia bebas, bebas. Enggak kayak dia itu hidupnya itu kayaknya nggak ada CCTV yang mengawasi. Tapi ada orang yang benar-benar hati-hati dalam hidup karena dia merasa diawasi. Allah berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu ayat yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi ketika membahas babul muraqabah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan memang benar, Allah itu selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Maka orang yang dalam hatinya ada muraqabah, maka sholatnya khusyuk pasti. Sholatnya khusyuk. Kenapa? Karena Nabi pernah ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku ihsan itu apa? Maka Nabi menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, namun apabila engkau tidak mampu untuk itu, maka yakini bahwa Allah sedang mengawasi. Kan beda Pak ya. Orang kerja
yang diawasi dengan kerja nggak diawasi, beda. Ada satu pabrik nggak ada CCTV-nya, kerja seenak-enak. Tapi kalau ada CCTV-nya, pasti kerjanya benar. Apalagi CCTV itu diawasi. Apalagi ada satu peringatan, siapa yang kerjaannya nggak benar maka gajinya dikurangi. Wah, itu hati-hati banget. Kira-kira kita ini merasa diawasi oleh Allah atau tidak? Atau kita menjadi preman tadi? Terus bebas adalah kayaknya Allah. Ya kalau memang kita nggak bisa 24 jam itu merasa diawasi oleh Allah, ya setidaknya 12 jam. Kalau nggak bisa juga, ya 6 jam lah. Kalau nggak bisa juga ya 1 jam. Kalau nggak bisa ya setiap sholat lah. Kalau nggak bisa juga ya apa juga ini. Jadi orang itu kalau dalam hatinya ada muraqabah, maka sholatnya khusyuk. Dalam segala hal dia juga akan khusyuk. Khusyuk itu kan gak hanya dalam sholat. Orang yang dalam hatinya ada muraqabah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan rasa takut dalam hati. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Habis itu. Ketahuilah, sesungguhnya para wali Allah itu dalam hatinya tidak ada rasa takut dan tidak apa bersedih. Kenapa? Dia merasa bersama Allah. Ada satu kisah menarik dan ini sering saya sampaikan. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasulullah untuk hijrah dari Makkah ke Madinah, kan mereka waktu itu membuat planning kan. Nabi itu sebelum berangkat hijrah itu sudah membuat planning, perencanaan. Ya, jadi membuat planning itu nggak apa-apa. Kalau nggak ada planning kan bisa ngawur. Nabi itu dulu bikin planning. Jadi sebelum berangkat beliau bilang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, nanti kita berangkat ke Madinah. Rutenya ini kita bersama siapa aja, di titik ini kita berapa lama, nanti ke sini. Jadi dijelaskan oleh Nabi Muhammad kepada Abu Bakar. Oh siap ya Rasul. Ternyata sebaik-baiknya planning Nabi yang beliau waktu itu padahal sudah membuat satu perencanaan bagus. Beliau berangkat dari Mekah ke Madinah, beliau mampir dulu. Jadi umpamanya Madinah di sini, Mekah di sini. Nah, kan harusnya dari sini ke sini kan. Beliau enggak, dari sini ke sini dulu, ke Gua Sur dulu. Gua Sur itu sebelah sini. Kan pikirannya orang Mekah kan Nabi langsung ke sini kan. Dan jejak Nabi ini Nabi menyuruh anaknya Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, untuk mengembala kambing. Jadi jejak-jejak Nabi ini kemudian apa? Tapi namanya orang Arab itu kan ahli di dalam membaca jejak. Kalau jejak itu sudah tercampur dengan jejak kaki kambing, mereka pasti tahu ini ada jejak manusia. Dan jejak itu ketika diikuti sampailah ke Gua Sur. Hebatnya orang Mekah. Orang dulu sama sekarang hebatnya mana? Kalau sekarang pakai GPS kan, orang juga pakai GPS. Enggak nunggu sinyal, enggak nunggu kuota. Kalau kita kan nunggu kuota. Belum pernah saya itu pergi ke Jawa, iya kan? Enggak ada kuota, enggak ada sinyal. Akhirnya Google Map-nya mati. Kalau Google keluar kan akhirnya mati, nggak bisa nyari bahan repot ini. Kita ini masih tergantung dengan apa? Kuota. Di hidup kita saat ini sangat depend on kuota. Benar ini. Kita ini sangat tergantung dengan kuota. Orang nggak makan sehari katanya masih kuat. Nggak internetan sehari bisa mati. Baik, ya sekarang kita ini mau sangat tergantung banget dengan gadget, sangat tergantung.
Kita lanjutkan. Jadi ketika Rasulullah dan Abu Bakar berada di Gua Sur tadi, ternyata jejak mereka ini ketahuan. Dan orang-orang kafir itu mereka sudah berada di mulut Gua Sur, yang kemudian oleh Abu Bakar disebutkan dalam riwayat, ya, wa nahnu fil ghari law anna ahadahum yanzuru ila qadamihi la absara. Andai kata mereka mau melongok ke bawah sedikit aja, pasti mereka bisa melihat kita. Maka Gua sudah beda dengan gua di Indonesia yang dalam-dalam. Gua semua cuma berapa meter, 2-3 meter dalam. Andai kata mereka melongok ke kaki mereka, mereka melihat kita. Di saat kita Bakar ketakutan luar biasa, menggigil badannya, keringatnya keluar, meleleh air mata, nangis, sambil berbisik. Nabi nanya, "Wahai Abu Bakar, kamu kenapa?" "Takut ya Rasul." "Takut kenapa?" "Takut kalau mereka menemukan kita dan mereka menangkapmu dan memburu. Kalau mereka memburu saya doang nggak masalah, tapi kalau kau yang diburu, siapa yang akan meneruskan dakwah?" Maka apa kata Nabi Muhammad? "Wahai Abu Bakar, fama dhannuka bi isnaini Allahu tsalthu." Bagaimana menurut pendapatmu kalau ada dua orang yang ketiga adalah Allah? Ini luar biasa. Mungkin bagi kita yang imannya cuma sekarang, Abu Bakar kan berubah. Kalimat ini udah luar biasa. Fama dhannuka bi isnaini wallahu tsalthu. Apa pendapatmu kalau ada dua orang, kemudian yang ketiga adalah Allah? Apa engkau masih merasa gak aman? Coba kita merasa lebih aman kalau ditemenin Allah, atau merasa aman kalau ditemenin polisi? Mana? Kita lagi takut deh, karena apa? Mau lewat satu tempat, di situ katanya banyak sekali begalnya. Terus di samping kita ada dua polisi dengan senjata lengkap. Kira-kira kita pede bukan? Kita pede, aman-aman. Apalagi saya ada bawa dua polisi, ini ahli dalam sniper. Kita pede banget, ya harusnya kayak gitu. Orang yang dalam hatinya ada muraqabah, kayak gitulah. Ngapain takut sama manusia? Allah senantiasa bersama dia. Jelas ya? Orang yang selalu menunda kebaikan, maka Allah akan cabut dalam hatinya muraqabah itu. Muraqabah itu dicabut sehingga apa? Sholatnya nggak khusyuk, sehingga apa? Hidupnya selalu takut, gitu kan? Hidupnya selalu dibayangi dengan ketakutan, karena dia nggak punya Allah, karena dia nggak punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harusnya malu dengan orang-orang Muslim. Mereka selalu merasa punya Tuhan, padahal Tuhannya salah kan? Kita Tuhannya benar, tapi kita kadang-kadang kurang kita sering itu dalam kondisi Allah itu tidak ada rasanya. Padahal Allah sudah selalu bilang, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dengannya dibandingkan urat apa? Jelas ya? Saya kira cukup segitu. Ada pertanyaan? Yang bersilakan. Baik, kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu.